Bagi teman-teman yang suka dengan income bulanan dari dividen, masukkan saham ini ke dalam watchlist. Di video ini kita akan bahas saham Realty Income ticker O, saham favorit yang saat ini lagi ramai dibahas di kalangan investor global. Realty Income merupakan saham REIT atau Real Estate Investment Trust yang konsisten bagi dividen setiap bulan sejak 1994. Saat ini Realty Income masuk ke dalam indeks S&P 500 dan masuk juga ke indeks S&P 500 Dividends Aristocrats yang berisi saham-saham yang konsisten menaikkan dividennya setiap tahun setidaknya dalam 25 tahun terakhir. Saham ini memiliki performa yang sangat baik dengan CAGR 14,6% per tahun sejak listing di 1994. Per Desember 2022, Realty Income sudah berhasil membagi dividen sebanyak 633 bulan berturut-turut. Model bisnis Realty Income adalah sebagai REIT atau simpelnya tuan tanah yang menyewakan properti kepada berbagai tenan-tenan seperti Walmart hingga Starbucks. Saham jenis REIT atau Real Estate Investment Trust wajib membagikan minimal 90% dari laba kepada para investor dalam bentuk dividen. Jadi saham REIT merupakan alternatif bagi investor yang tidak memiliki modal besar untuk membeli properti untuk disewakan kembali. Hingga 2022, Realty Income memiliki 12.237 properti dan penyewa sebanyak 1.240 tenan yang terdiri dari 84 industri. Total kontrak sewa yang didapatkan Realty Income pada periode ini diperkirakan bernilai 3,41 miliar dolar atau sekitar 51,7 triliun rupiah. Ini adalah diversifikasi geografis di mana per 2022 Realty Income memiliki lahan dengan total luas 236,8 juta square feet atau sekitar 220 miliar meter persegi. Realty Income merupakan penguasa pasar REIT di Amerika karena memiliki properti di hampir seluruh bagian di Amerika. Sebanyak 10,4% portfolio mereka ada di Texas, sedangkan United Kingdom menjadi kontributor terbesar kedua dalam portfolio dengan 9,5%. Ini adalah daftar klien atau bisnis-bisnis yang menjadi tenan terbesar dari Realty Income per 2022. Dollar General menjadi tenan terbesar dengan 1.518 properti atau sekitar 4% dari pendapatan sewa yang diterima Realty Income selama 2022. Tenan terbesar berikutnya adalah Walgreens dengan 342 properti atau 3,6% dari total pendapatan sewa yang diterima selama 2022. Tenan-tenan terbesar lain merupakan nama-nama yang cukup besar, seperti 7-Eleven, Dollar Tree, FedEx, LA Fitness, Walmart, hingga Kroger. Ini adalah perbandingan total return termasuk reinvest dividen dari saham Realty Income, S&P 500, Equity Rate Index, Nasdaq, dan Dow Jones. Investor yang sudah invest sejak 1994 akan mendapatkan return fantastis yang jauh mengungguli kinerja dari indeks lainnya. Ini adalah grafik monthly candlestick dari Realty Income. Saat video ini dibuat, Realty Income ada di kisaran $61 per lembar. Tidak ada perubahan yang signifikan dari fundamental perusahaan, namun harga saham mengalami koreksi karena lingkungan makro yang menyesuaikan dengan kenaikan suku bunga. Jika teman-teman ingin mulai build posisi, saat ini cukup menarik karena Realty Income baru saja menaikkan dividen per share sehingga membuat yield meningkat. Investor dividen akan menantikan saat di mana saham mengalami koreksi, sedangkan dividen per share stabil atau dinaikkan karena membuat yield semakin tinggi. Realty Income baru saja mengumumkan pembagian dividen bulanan sebesar $0,255 per lembar, naik dari yang sebelumnya sebesar $0,254 per lembar. Kenaikan ini merupakan kenaikan dividen per share ke-120 secara beruntun sejak mereka listing di bursa tahun 1994 yang lalu. Ini adalah data historis pembagian dividen yang disetahunkan dari Realty Income sejak 1994 hingga 2023 tahun berjalan. Di tahun 1994, dividen per share yang dibagi sebesar $0,90 per lembar. Sedangkan di tahun 2022, dividen per share sudah naik berlipat-lipat menjadi $2,98 per lembar. Tidak banyak REIT atau mungkin baru Realty Income saja yang sejauh ini bisa bagi dividen bulanan dengan sangat konsisten selama 26 tahun terakhir. Investor yang membeli Realty Income di harga saat ini akan mendapatkan yield di sekitar 5% atau sedikit di atas rata-rata yield dalam 10 tahun terakhir. Walaupun yield tidak setinggi saat crash 2020 yang lalu, mengingat dividen per share yang terus konsisten naik, starting yield 5% bagi seorang dividen growth investor sudah sangat menarik. Oke, semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi para dividen growth investor.